Tak hanya beras, cabai, minyak goreng, aneka daging, dan sayur mayur. Salah satu sumber protein telur juga ikut-ikutan mahal. Kita cek faktanya bagaimana dinamika harga sejumlah kebutuhan pokok ini jelang akhir tahun di Pasar Induk Kramat Jati. Sudah ada Vika Ramadhani di sana. Vika, silakan laporan Anda. Ya, Vaniko dan juga Good People, selamat pagi. Ini memang untuk beberapa harga komoditas pangan untuk di periode Natal dan Tahun Baru ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah beras begitu ya. Saat ini saya berada di Pasar Kramat Jati yang mana memang terpantau untuk beberapa harga beras yang ada di sini. Tadi kami juga sempat berbincang dengan sejumlah pedagang ini alami kenaikan sejak Desember, awal Desember ini. Yang mana kenaikannya ini sendiri juga cukup signifikan, mulai dari Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogramnya. Memang kemudian dari sini juga para pedagang ini mengeluhkan begitu ya, yang mana kenaikan harga ini bahkan bukan lagi disebut kenaikan harga, namun ganti harga begitu. Karena memang kenaikannya yang dinilai cukup tinggi, tak kunjung turun, dan juga memang untuk beras-beras yang terjangkau dan akhirnya bisa dibeli masyarakat adalah beras bulog begitu. Memang kemudian tak hanya beras saja, tadi kami juga sempat berbincang dengan pedagang minyak begitu, meskipun memang kenaikannya tidak terlalu signifikan atau tidak semelejit harga beras, namun juga alami kenaikan, namun di kisaran yang masih wajar begitu ya, termasuk harga minyak kita yang juga merupakan minyak subsidi namun mengalami kenaikan harga begitu, Vaniko. Dan memang terkait dengan sejumlah komoditas yang ada di Pasar Kramat Jati ini sendiri, tadi kami juga sempat berbincang, tak hanya mengalami kenaikan namun juga ada yang stabil, bahkan ada yang mengalami penurunan. Salah satu yang sempat hangat diperbincangkan oleh masyarakat adalah harga cabai yang alami penurunan begitu ya. Jika memang di minggu sebelumnya ini untuk harga cabai rawit merah ini berada di kisaran angka Rp130.000 per kilogram, namun untuk hari ini harganya sudah turun di kisaran Rp100.000 per kilogram, meskipun terbilang masih tinggi begitu ya, namun masyarakat sudah mulai agak bisa bernafas lega. Begitu juga dengan harga cabai merah, ini cabai keriting harganya dari angka Rp100.000 ini sudah turun di angka Rp80.000 per kilogramnya. Tentu saja ini juga menjadi angin segar terutama bagi Anda Good People dan mungkin Vaniko yang juga suka di makanan pedas karena harganya ini sudah mulai melandai begitu. Nah, memang kemudian jika kita berbicara tentang komoditas daging begitu ya, Vaniko, untuk daging sapi dan daging ayam sendiri ini memang harganya cenderung stabil begitu. Untuk di daging sapi ini harganya ada di Rp130.000 per kilogramnya, sedangkan untuk daging ayam ini berada di angka Rp40.000 per kilogramnya. Memang para pedagang ini menyebutkan tidak ada kenaikan yang terbilang cukup signifikan untuk di Pasar Kramat Jati sendiri. Namun untuk situasi atau kondisinya ini terbilang dikeluhkan oleh pedagang karena memang sepi begitu ya, tidak seperti hari-hari liburan di tahun-tahun sebelumnya, terutama semenjak COVID-19. Dan para pedagang pun menyebutkan akhirnya salah satu penyebab atau faktor sepinya pasar yang tidak seperti masa-masa Natal dan Tahun Baru di tahun sebelumnya ini karena bertepatan juga dengan hari libur sekolah anak-anak begitu ya, yang mana mungkin banyak warga Jakarta yang akhirnya memutuskan untuk berlibur keluar kota begitu, Vaniko. Pada akhirnya memang hal ini juga dari pedagang menyampaikan bahwa mereka membutuhkan perhatian dari pemerintah, kira-kira apa yang bisa dilakukan karena ada faktor lain juga, yaitu maraknya belanja online. Akhirnya tadi juga saya sempat berbincang dengan sejumlah pedagang begitu, Vaniko, bahwa mereka akhirnya membuka peluang yang sama untuk bisa begitu menjajakan barang jualannya, baik itu komoditas daging ataupun komoditas pangan lainnya ini secara online, karena memang banyak juga para pembeli yang sudah ingin membeli atau berbelanja secara instan begitu. Akhirnya memang hingga saat ini masih belum bisa diprediksi kapan kemudian dari sejumlah komoditas-komoditas ini akan kembali melandai, atau mungkin para pedagang mengharapkan begitu ya, pasar bisa kembali ramai, suasananya bisa kembali hidup, kemudian siklus perputaran ekonomi juga bisa kembali meningkat agar memang kemudian di Natal dan Tahun Baru ini bisa juga menjadi berkat bagi para pedagang yang ada di Pasar Kramat Jati. Vaniko. Baik, Vika Ramadhani dari Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur.